Tapi kalau misalnya dari Yosua sendiri ya, yang aku panggil Oci, karena Oci itu panggilan sayang dari keluarga ya. Dan dia ini sering banget dulu tuh menyebut nama Tutus dan Juang. Wow. Jadi sebenarnya Juang stabil atau nggak stabil? Jadi kalau saya dulu Juang pertama, main ikan Juang stabil. Jadi hidupnya penuh perjuangan ya? Iya, itu. Makanya kalau mau menangis kayak malu sama nama. Dulu awal-awal ya, untuk merebut hatinya dia mau ngeband aja itu butuh bertahun-tahun. Gitu, karena nggak gampang. Ya balik lagi, backstory-nya dia ada kayak apa ya, dimanfaatin. Apa sih maksudnya, sesakit hati apa sih? Emang di pengalaman yang sebelumnya kenapa gitu dengan bandnya? Karena aku setiap bikin band aku kan selalu totalitas. Jadi kayak on time segala macam, bikin materi, ayo aku pasti mengalah kalau mereka bikin ini pasti. Itu dari yang 2000 berapa ya? Udah. Jadi ngerasa dikhianati. Kalau totalitas ternyata kayak yang terakhir aja, let's say bandku yang sebelumnya yang terakhir banget itu sakit banget sih aku, kayak udah kayak mau band-bandan lagi. Oke teman-teman, ketemu lagi di podcast Cika Talk Channel dan sekarang spesial banget ya. Kali pertama nih kamu di Cika Talk Channel itu adalah band. Kan biasanya kan kita undangnya UMKM, terus undangnya pengusaha. Nah kali ini udah ada The Real Musician dan kali ini seneng banget karena podcast kali ini kita langsung loh bela-belain datang dari Surabaya ke Malang. Yeay! Biasanya UMKM. Kita kan band UMKM. Ya. Kita UMKM. Oke, langsung aja kita sapa Merah. Hai. Cikania. Mania. Aremania. Ya, oke, Merah ya. Namanya Merah. Ya. Ini kenapa sih sebenarnya namanya Merah? Boleh jelasin nggak? Ya, awal mulai dari bandnya itu dari dia. Beliau ini kasih nama bandnya itu apa dulu? The Surf. The Surf. The Surf. Karena dulu itu memang project ini ya, project senang. Project pandemi. Project pandemi tadi senang. Waktu 2019 ya itu ya. 2019 kebentuk ini bikin project, terus isian drum. Oh boleh. Awalnya iseng-iseng gitu kan, isian drum. Terus tiba-tiba Juang juga disuruh ngisi bass juga segala macam. Tiba-tiba di 2000 berapa ya dia? 2023. Apanya? Enggak, mulai ada nama The Surf-nya. Yang benar-benar kayak jalan gitu. Jadi itu sebelum nama Merah itu The Surf dulu. Oh, oke. 2021 kali ya? 21. Pokoknya waktu itu aku di Jakarta waktu itu udah bisa, waktu itu lagi pandemi, habis pandemi itu udah bisa keluar kota gitu. Jadi sempat ketemu lah. Dia berarti 2021-an lah gitu. Tapi kalau misalnya dari Yosua sendiri ya, yang aku panggil Oci, karena Oci itu panggilan sayang dari keluarga ya. Dan dia ini sering banget dulu tuh menyebut nama Tutus dan Juang gitu kan. Jadi intinya tuh kalian kan berteman udah cukup lama ya. Terus sampai akhirnya ngeband bareng. Tapi sebelum ini kalian udah ngeband bareng nggak sih? Enggak. Oh, aku sama Tutus. Aku sama Tutus waktu itu sempat. 2000 berapa ya? 2012 ya? 2013-an ya. Broker itu ya? Broker. Ya, broker acara. Broker siapa? Siapa broker? Itu yang bayarannya selalu irit-irit. Enggak lah, kita bayarannya jelas. Kita bayarannya mah. Kita kalau kamu kan memang problematik ya. Oh, memang ada satu yang menyusup itu sebenarnya. Oke, lanjut next. Oke. Jadi udah lama aku kenal Tutus itu 2012-2013 lah. Jadi berteman, sempat ngeband itu bareng ya tahun-tahun segitulah 2014-2015-an lah. Logis ya waktu itu ya. Aku kan di acara skena. Acara Bling. Iya, Bling. Yeah. Bling Corp ya. Nah, dulu tuh tribute to Bling, dikenalin sama manajerku yang dulu. Abah. Tapi sebelum itu kan kita tadi belum kenal ya. Ini Merah ini, guys, teman-teman, ini band yang ya di Malang cukup inilah ya, sudah banyak yang kenal karena udah cukup sering main di festival-festival musik yang ada di Malang gitu ya. Nah itu boleh dong dikenalin ini pegang apa gitu, siapa pegang apa gitu kan? Halo semuanya, saya Tutus Thompson. Saya di sini sebagai drummer. Oke. Yang gebuk-gebuk ya. Bukan vokal, ini tambahin vokal bikin PR juga sebenarnya. Nggak mudah loh. Drummer sambil nyanyi itu nggak mudah loh. Ngedrum aja sebenarnya awal, tapi kayaknya harus kalau merah ini harus ada warna juga. Nge-backing gitu ya berarti ya. Oke. Aku Yosua Maringka, gitar, vokal. Halo, saya Juang stabil atau Juang pertama, pegang bass sama vokal. Jadi sebenarnya Juang stabil atau nggak stabil? Jadi kalau saya dulu Juang pertama, main ikan Juang stabil. Oh. Nggak, awalnya dia tuh solois awalnya. Namanya dulu terkenalnya
Cipap ya. Juang Pratama Acoustic Project. Itu apa itu? Solo Itu pop, ngapain? solo pop akustik. Oh, Akustikan jadi kamu nyanyi tadi. juga? Dia udah terkenal duluan daripada kita sebenarnya. Sebenarnya. Bayarannya besar dulu. Bayarannya dulu besar. Dibawa kabur uang. Besar tapi dibawa kabur ya. Jadi bisa dikenal sebagai juang stabil, tapi juang Pratama juga. Ya, Jadi tapi biasanya kalau kenalin di Merah ya Juang Pratama. Oh, oke. Dia kan musisi ya? Nama panggung. Nama panggung. Nama panggung. Nama panggung untuk musisi Juang Pratama. Jadi hidupnya penuh perjuangan ya. Iya, itu. Makanya kalau mau menangis kayak malu sama nama. Teman-teman Merah ini kalau misalnya boleh flashback ya. Kalau dulu kan sering banget nih aku dengar dari Yosua gitu nyebut-nyebut nama kalian gitu kan. Berarti kan kalian tuh bisa dibilang temenan udah lama, berarti bertumbuh bareng ya. Dewasa bareng lah istilahnya. Gitu. Nah, ini apa nih yang bikin kalian akhirnya bisa deket lagi tuh apa? Selain karena ngeband. Love and Life. Enggak, kalau menurutku karena kita anaknya nggak drama gitu. Jadi maksudnya kita nggak bikin sesuatu apa ya yang dibuat-buat gitu. Terus suka to the point aja anaknya. Jadi kita ini semuanya udah pernah berantem satu sama lain. Pernah berantem satu sama lain, pernah nangis bareng, kayak gitu-gitulah. Jadi love and hate relationship. Iya, benar. Nah, kadang-kadang tuh kalau misalnya band itu yang dimulai dari persahabatan, dari brotherhood lah kayak kalian, itu nentuin kekompakan nggak sih? Kekompakan itu kalau buat aku tuh lebih ke chemistry-nya. Chemistry itu maksudnya. Kita ini ketemu jarang banget. Sama Kak Cika, maksudnya waktu itu ketemu di Surabaya. Terakhir aku sama Tutus ketemu itu. Terus baru ketemu ini lagi. Cuman kita bahkan nggak konteks setiap hari. Kita kadang nggak ngobrol setiap hari, tapi kalau sekalinya ketemu ngobrol ya udah nyambung aja, kayak udah tahu, udah connect gitu loh. Sama kalau bikin musik kita tahu nih semuanya suka apa, kita kumpulin materi gitu jadi satu. Yang dimana berantem ya di situ. Kita berantem di situ. Tapi goalsnya itu kalau kita bikin musiknya bareng nih. Kita bikin musiknya bareng yang dimana semuanya itu pasti akan suka. Jadi nggak ada yang malu untuk ngejual, nggak ada yang malu untuk bilang ini loh karyanya bandku kayak gitu. Jadi apalagi Merah ini semuanya alpha. Kita dari band yang sebelumnya itu bisa dibilang motor lah. Maksudnya kita yang ngoprak-ngoprak gitu. Nah di sini apa ya belajarnya itu lebih sama kayak orang relationship ya, balik lagi harus menekan ego gitu. Jadi ada kalau coba bayangin semuanya alpha, semuanya ini Berantem pasti. Berantem. Cuman kayaknya aku yang lebih kalem ya karena Masa sih? Tanya aja. Akhir-akhir ini memang. Gitu. Soalnya sibuk mungkin. Kalau aku lebih memprovide aja teman-teman pengennya kayak gimana. Lebih fleksibel ya. Mediator merangkul. Iya, soalnya dia kalau ini sampai kenapa-napa, ya udah nggak seru lagi kan. Biasanya ngeband banget gitu kan, stylenya tuh ngeband banget. Terus kalau band yang kesayangannya berantem kan nggak seru jadi. Itu nggak sih itu. Yang nggak seru dia sih. Ya, tapi dulu ini megelo ini. Aku kan orangnya picky, karena sebelumnya aku sering bikin band udah niat dan ternyata aku kayak udah ditelantarin aja bandnya itu. Itu yang bikin aku sakit hati sebenarnya. Dan memang sampai sekarang masih ada traumatiknya. Tapi entah kenapa ketika teman-teman kemarin semangat banget sama Merah, itu kayak ada perasaan di hatiku, kayaknya kalau ini bisa sih kayak gitu. Jadi aku nerima tawaran mereka sih untuk. Mungkin karena ini kali ya, di band-band sebelumnya kan kalian udah ngerasain drama-drama yang ya gitulah. Terus akhirnya begitu ini nyatu, terus akhirnya kayak ngerasa mungkin chemistry-nya lebih kuat daripada momen bermusiknya itu sendiri, bener? Jauh lebih. Kalau bagiku Merah itu kayak bukan sekedar band aja ya, kayak udah kayak saudara, udah kayak keluarga. Karena ada satu yang kayak aneh itu pasti bakal dicari. Contohnya kayak kemarin aku ke Jakarta itu, dua orang ini merasakan hal yang sama, kayak tutusnya ada sesuatu kayak gitu. Dan ternyata memang ada sesuatu. Sesuatu itu maksudnya apa? Masalah kayak gitu. Aku tuh pernah sampai sakit gara-gara dia ada something, tapi nggak pernah cerita. Aku cerita sama dia sampai di sini nih, sampai jam 3 pagi. Sampai jam 3 pagi ngobrol nih, Tutus kenapa ya gini sampai sakit. Bener. terus selang besoknya atau lusanya terus dia telepon,
ngerasa juga kamu udah gak apa-apa, aku nih gak apa-apa. Terus gak apa-apa kok hatiku ayem-ayem aja. Nah, setelah dia balik baru dia cerita tuh. Oh Ternyata iya ada iya. gini, oh berarti itu membuktikan bahwa chemistry itu lebih kuat ya di antara kalian-kalian. Nah, fun fact-nya bisa dibilang aku juga orangnya paling sabar. Ya, tapi kalau marah, maksudnya kalau nggak pas, kalau ini juga vokal juga. Cuman sabarnya itu kenapa? Karena sayang sama ini anak-anak. Sayang loh. Kalimatnya dia dulu. Marah-marahnya dia itu silent treatment nggak sih? Enggak ya? Nah, Enggak ya? kalau silent enggak ada. karena sayang sama mereka, karena gini. Ini aku udah oke nih. Dulu awal-awal ya, untuk merebut hatinya dia mau ngeband aja itu butuh bertahun-tahun. Gitu, karena nggak gampang. Ya balik lagi. Backstory-nya dia ada kayak apa ya, dimanfaatin lah, Apa sih maksudnya sesakit hati apa sih? Emang di pengalaman yang sebelumnya kenapa gitu dengan bandnya? Karena aku setiap bikin band aku kan totalitas, selalu totalitas. Jadi kayak on time segala macam, bikin materi, ayo aku pasti mengalah kalau mereka bikin ini pasti. Itu dari yang 2000 berapa ya? Udah. Jadi ngerasa dikhianati gitu sama Ketika aku totalitas ternyata kayak yang terakhir aja, let's say bandku yang sebelumnya yang terakhir banget itu sakit banget sih aku kayak udah kayak nggak mau band-bandan lagi. Di titik nggak mau band-bandan lagi. Meskipun apa ya, sebenarnya musik itu adalah passionku ya. Tapi entah kenapa itu kayak memang nggak bisa dibohongin kalau aku ingin bermusik dengan orang yang tepat. Dan kebetulan Merah ini adalah salah satu wadah. Ya itu bertahun-tahun sampai akhirnya ya dari yang maksudnya nggak pernah sekalipun dia posting tentang Merah, nggak pernah. Tapi sekarang ya udah ibaratnya dia udah merasa memiliki lah. Saya udah mulai membuka hati ya. Iya. Oke.